Saya sangat percaya sekali bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini, apapun itu namanya, mau baik, mau buruk, mau masih semuanya dalam bentuk abu-abu, semuanya diizinkan Tuhan. Tujuannya untuk satu, memurnikan iman kita. Semakin hari semakin membuat kita percaya, mempercayai Tuhan, memegang janji Tuhan, memegang iman kita, semakin mengasihi Tuhan tentunya. Untuk ke depan, bangsa Indonesia beberapa tahun ini tidak akan menjadi lebih baik. Kita akan menerima hal yang sangat sulit diterima, masih dalam kondisi hal yang buruk yang kita mesti harus lalui. Ada kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan ini kejadiannya akan tambah semakin banyak. Hal-hal yang susah dimengerti akal pikiran kita. Tetapi akan terjadi pemulihan, mulai Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Mulai tahun 2023, 2024, 2025 akan terjadi pemulihan perlahan-lahan, dan tangan Tuhan ada bangsa ini, atas negeri ini. Tangan Tuhan ada di atas negeri ini. Dan kita terus berdoa, kita jalani hidup yang ada ini, dan kita bergaul dengan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita ini dengan baik. Kalau Tuhan panggil kita atau Tuhan datang mendadak, kita ini siap menghadap dengan Tuhan, dan Tuhan dapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nikmatin Tuhan. Hidup hari-hari ini harus kita benar-benar lebih mawas diri, lebih hati-hati. Jaga mulutmu, jaga perkataanmu, jaga sikapmu. Jangan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, karena ujungnya hanya akan membuat kita ini jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Buka sebentar di 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tapi tetap saja, sekalipun kita ini menghadapi masalah yang pelik, rumit, wabah yang tidak pernah berhenti, kita lihat kematian tiap hari tambah naik, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, masih dengar firman Tuhan. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang harus diperbarui, karena kita tetap memiliki pengharapan. Di dalam Tuhan itu masih ada masa depan. Di dalam Tuhan masih ada keselamatan. Di dalam Tuhan masih ada rencana-rencana yang besar yang harus kita genapin. 4. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu namanya kekekalan. Masih ada pengharapan ketika di dalam Kristus kita ini menerima janji yang besar, yaitu kekekalan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kerajaan Allah. Tapi orang di luar Kristus, mereka hidup dalam kebinasaan. Karena hanya ada satu jalan menuju kerajaan Allah, menuju kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus saja. Yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia yang dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan baik-baik, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kita hari ini tuh berada dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena iman kita. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Jadi iman itu yang memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita ini hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman muncul karena kita ini mendengar karena perkataan Kristus. Kita ini bergaul dengan firman. Iman kita semakin dipelihara dalam Tuhan. Kita mendengar rema yang dari Tuhan. Kita melakukannya setiap hari. Iman kita itu bertumbuh, dan hidup kita ini hari ini percaya karena ada iman di dalam Tuhan. Nah, kita orang yang percaya, ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pengharapan di masa yang akan datang.
Itu penting sekali. Dan iman itu, iman kita, iman kepercayaan kita, pengharapan kita ini akan diuji. Kehidupan kekristenan kita ini akan diuji oleh namanya pencobaan, penderitaan, aniaya, tekanan. Semua akan menguji iman kita. Yang keenam, bergembirakan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Iman akan selalu diuji. Pencobaan, tekanan, himpitan. Hari ini saya percaya COVID-19 ini dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita. Iman kita itu bergantung kepada siapa? Bergantung kepada vaksin, bergantung kepada obat, bergantung dengan apa? Kalau kita orang percaya, kita percaya ada proteksi Tuhan, ada penjagaan Tuhan, kita siap-siap saja. Memang ini akan benar-benar memurnikan kehidupan orang percaya, bahwa kalau hari ini mengalami pencobaan, tujuannya untuk satu kok. Ayat yang ke-7, semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh perujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Segala sesuatu yang buruk, yang tidak enak yang kita terima hari ini, hanya membuktikan bahwa untuk menguji iman kita semakin hari nempelnya kemana. Dan gereja Tuhan benar-benar dimurnikan hari ini. Yang murni yang tetap bertahan. Banyak gereja yang gak bertahan karena kondisi seperti ini. Hamba Tuhan yang harusnya, hamba Tuhan akhir ini harus semakin hari harus tahu arti kemurnian hati yang benar-benar tulus. Melayani dengan kemurnian, melayani dengan ketulusan. Nah, hamba Tuhan yang melayani dengan motivasi yang jahat, Tuhan juga akan murnikan. Suatu hari kita ini akan ditelanjangin. Suatu hari hidup kita ini akan benar-benar ditelanjangin di hadapan Tuhan. Benar-benar transparan, tidak ada yang tertutupin sama sekali. Jadi kita ini melayani atas dasar apa? Kita ini mencintai Tuhan dasarnya apa? Apa karena kita ingin dihormati? Apa karena kita ingin dilihat orang? Atau jangan-jangan kita melayani karena uang? Semua orang itu punya motivasi hati masing-masing yang berbeda di hadapan Tuhan. Semuanya kelak akan diuji lewat pencobaan, lewat tekanan, lewat aniaya, lewat sakit penyakit, lewat penderitaan. Semuanya akan tampak murni di hadapan Tuhan. Dan harusnya kita itu didapati menjadi emas yang murni. Emas yang semakin dipanasin, semakin kena panas, termuncul kemurnian, nilainya itu murni sekali. Dan kita harusnya fokusnya hari ini bukan kepada hal-hal yang kelihatan. Kita harus fokus kepada yang tidak kelihatan. Sekarang ini mau ngejar apa? Kita tuh mau kejar apa? Yang kita kejar harusnya perkenanan Tuhan kok. Yang membuat kita itu berbeda dengan orang lain adalah kalau Tuhan itu berkenan dalam kehidupan kita. Kita ini harus didapatin menjadi hamba-hamba yang berkenan, menjadi orang Kristen yang berkenan. Bukan berkenan di hadapan orang lain. Buat apa? Kita nggak perlu mengejar perkenanan orang lain, mengejar orang tepuk tangan dari orang lain, mengejar pujian orang lain. Yang kita kejar itu kalau Tuhan itu dapatin kita itu hari ini benar-benar berkenan di hadapannya. Kita ini didapati menjadi orang yang dikasihinya, menjadi orang kepercayaannya. Kalau kita ini didapati menjadi orang kepercayaan Tuhan ya, didapatnya hati kita ini benar-benar tulus, murni di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita ini tidak pernah akan memiliki ketakutan. Ya, sekalipun dalam kondisi seperti ini, bukan berarti kita mencobain Tuhan, tapi kita ini harus benar-benar menggantungkan hati kita ini kepada Tuhan. Kita hari ini gak boleh sembrono juga. Kita harus ikutin protokol kesehatan yang ada. Mandi, ganti baju, cuci tangan, hidup bersih, jaga imunitas tubuh. Ini gak boleh juga sembrono. Ada hukum tubuh dan ada hukum roh. Hukum roh bagian kita adalah ngapain? Bergantung sebenarnya kepada hukum tubuh. Ya, jaga kesehatanmu, jangan hidup sembrono, serampangan, seenaknya sendiri saja. Karena yang kita lawan hari ini bukan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang untouchable, yang tidak tersentuh. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan jagain hati kita dengan baik.
Kita perlu sekali hari ini menjagain hati kita. Motivasi hati kita ini yang perlu dibenerin. Memang kita akan melihat banyak orang hidupnya akan semakin jahat. Ada beberapa orang hidupnya semakin jauh dengan Tuhan. Kelakuannya semakin jahat. Tapi kita orang-orang percaya harus menampilkan, harus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Harus terlihat di hadapan Tuhan itu benar, kudus, suci, dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sebab kekristenan kita akan diuji oleh tekanan, aniaya, himpitan yang ada. Kalau Bapak Ibu lihat, nanti kekristenan semakin hari semakin banyak aniaya loh. Kita akan melihat tahun-tahun ke depan, orang sekarang saja sudah ada gerakan radikal yang menentang kekristenan itu parah sekali. Dan kita akan melihat ke depan, izin mendirikan gereja itu susah sekali. Karena kekristenan akan diuji benar-benar di bangsa kita ini. Akan mengalami aniaya, akan mengalami tekanan, akan mengalami himpitan yang kuat. Justru di situ akan membuktikan kekristenan yang sejati. Semakin ditekan, semakin dihimpit. Kuasa Tuhan itu harusnya semakin nyata. Hidup orang Kristen semakin memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, sejak perjanjian baru, sejak kisah para rasul, kekristenan itu diuji dengan aniaya. Orang Kristen diburu, orang Kristen dibunuh, orang Kristen disiksa dan dianiaya. Tapi apa yang terjadi? Iman mereka semakin kuat, kehidupan kekristenan semakin powerful, kekristenan semakin berkuasa sekali. Orang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menjerit keadaan Tuhan, semakin memurnikan imannya. Selama ini kita ngelihat kekristenan itu adem ayem saja. Banyak hamba-hamba Tuhan hidupnya adem ayem. Ada saatnya kekristenan di Indonesia ini akan benar-benar diguncang oleh tekanan, himpitan, dan daya. Kita ngelihat beberapa hari yang lalu saja pendirian gereja mulai dilarang di daerah Ponorogo. Belum lagi di tempat-tempat lain. Mulai ada bibit-bibit kebencian yang ada di bangsa ini atas kekristenan. Dan itu membuat kita bukan semakin lemah, membuat kita semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kita doakan saja buat bangsa ini akan terjadi perdamaian. Tetapi kita ke depan akan melewati masa-masa sulit. Dan orang yang hatinya nempel kepada Tuhan, dipelihara Tuhan. Yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pelihara Tuhan. Kekristenan akan mengalami banyak hal, guncangan-guncangan besar. Tetapi orang yang hamba Tuhan yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan pelihara sampai masa akhir. Dan saya percaya mulai tahun 2003, 2023, 2024, 2025 akan terjadi pemulihan secara pelan-pelan. Untuk kedepannya memang kita akan mengalami masa-masa sulit, tapi ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan akan menjagai, Tuhan akan memproteksi, Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita. Sekalipun just enough. Bahkan ada beberapa anak-anak Tuhan yang diberkati secara luar biasa. Akan dibikin terobosan baru dalam pekerjaan, usaha, bisnis, apapun. Di masa sulit Tuhan campur tangan. Di masa sulit Tuhan memurnikan hati kita. Bagian kita ngapain? Jaga hati kita ini harus murni di hadapan Tuhan. Saya tidak habis pikir kalau hari ini orang yang dikejar orang adalah nama besar. Yang dikejar orang adalah hidup dalam kelimpahan, kemakmuran. Hidup dalam kekayaan dan segala macam cara dipakai. Yang dikejar adalah keuntungan pribadi. Udah bukan masanya lagi. Kita hidup di masa-masa akhir. Kita hidup di dalam masa-masa akhir di mana kematian dan kehidupan itu bedanya tipis sekali. Bedanya tipis sekali. Saya melihat beberapa hari terakhir ini kematian semakin hari semakin banyak. Dan untuk kedepannya akan terjadi kematian yang lebih parah lagi. Tapi kita harus benar-benar bergantung. Hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan menyertai hidup kita. Dan saya percaya orang kalau bergantung sama Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu diproteksi dan dijagain Tuhan. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Kita mau takut apa? Apa takut kematian? Harusnya kalau kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan, dan kita benar-benar mengasihi Tuhan, dan kita percaya kalau Tuhan datang atau Tuhan jemput kita,
atau kematian mau datang kepada kita, kita harus siap. Karena kita sudah mempersiapkan diri sedini mungkin tuh kalau Tuhan datang. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan sebagai orang percaya ini. Kita percaya ada hal yang ajaib yang Tuhan sediakan di balik semua ini. Ada terobosan ilahi, ada kekekalan, ada hal ajaib, ada kebangunan rohani, ada hal yang indah yang Tuhan siapkan di balik semua pencobaan, tekanan, himpitan yang ada. Dan kita percaya Tuhan itu baik adanya. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan. Tuhan tidak akan pernah menguji kita melebihi kekuatan kita. Tuhan selalu tahu batas kekuatan kita itu sampai mana. Sekalipun kita ini bikin kesalahan saja, Tuhan masih tetap bela kok. Dan itu harus membawa kita dalam pertobatan. Kalau kita ini bikin keputusan yang salah karena kita benar-benar salah, Tuhan masih tetap aja kok. Tuhan itu masih proteksi karena Tuhan mau hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Tuhan itu mau hati kita itu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Untuk ke depan tidak akan menjadi lebih baik, tapi Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungin kita orang-orang percaya dalam naungan kuasa Tuhan. Apalagi kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, favoritnya Tuhan. Bagaimana kita menjadi favorit Tuhan? Ya kita harus dekat dengan Dia, nempel kepada Dia, melakukan apa yang Dia mau, berjalan dalam kehendaknya, sepenuhnya mengasihi dan mencintai Tuhan. Akan ada banyak hal yang buruk terjadi atas bangsa kita, dan saya percaya mulai tahun 2023, 2024 mulai terjadi pelan-pelan pemulihan terjadi. Ke depan kita akan melihat hal yang susah diterima oleh pemikiran, susah kita pakai nalar kita untuk menerimanya. Tetapi kita harus mengejar menjadi favorit, menjadi kesayangan Tuhan. Kita yang kita kejar hari ini adalah harusnya menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan dapatin menjadi orang favoritnya Tuhan. Kita ini kalau jadi favoritnya Tuhan, hidup kita itu bebas, merdeka, bahagia. Karena tentunya kita hidup yang menyenangkan Tuhan. Segala suatu keputusan tindakan kita yang kita ambil adalah tetap untuk menyenangkan Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Sekalipun kita berada dalam bayang-bayang maut, hari ini kita ngelihatnya, kematian luar biasa sekali, meledaknya luar biasa. Kita itu tipis sekali bedanya antara orang hidup dan orang mati. Hari ini bisa ngobrol-ngobrol sehat, 2-3 hari kena wabah dan meninggal. Jadi kalau jadi favoritnya Tuhan kan gak perlu takut. Apa yang perlu kita takutkan? Orang kita akan bertemu dengan Bapa kita yang maha mulia. Kita berjumpa dengan Tuhan. Orang yang takut dengan kematian adalah orang yang belum siap hatinya, masih mencintai dengan dunia ini. Kalau orang udah fokusnya kepada Tuhan, mau kejadian apapun juga ya kita siap diri menerima apa yang terjadi. Karena kita tujuan akhirnya adalah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengabdi, menyembah, melayani Tuhan dalam kerajaan Allah dan kekekalan. Prepare yourself, siapkan hatimu untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, dan untuk nama Tuhan tentunya dipermuliakan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita diberikan kehidupan, masih dipercayakan hidup sehat, artinya Tuhan tetap memiliki tujuan dalam kehidupan itu, untuk kemuliaan namanya. Hidup kita itu harus jadi kepanjangan tangan Tuhan. Hidup kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita harus untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan kita tetap berdoa, bangsa ini cepat dipulihkan Tuhan, wabah ini cepat selesai, dan tentunya kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita.